Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna istinabah. Bapak Ibu jamaah Majelis Sahabat Cinta yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita aturkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, hidayah kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu di dalam majelis yang insyaallah penuh barokah. Semoga langkah kita dalam bermajelis ilmu menggugurkan dosa-dosa kita dan mempermudah jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia dan di akhirat, dan semoga kita termasuk umat beliau yang diakui di yaumil akhir. Bapak Ibu Majelis Sahabat Cinta yang dirahmati Allah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian akhlak bersama guru kita Bapak Kiai Syatori Abdul Rauf, dan kali ini dengan tema menapaki jalan hidup ahlur rahmah. Insyaallah akan kita mulai setelah beliau hadir bersama kita semua. Sebelum itu saya akan membacakan kembali adab dalam bermajelis ilmu, terutama untuk mengingatkan diri saya sendiri dan juga para jamaah yang menyimak secara online. Yang pertama, marilah kita luruskan niat hadir menuntut ilmu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beradab sebagaimana adab mengikuti majelis secara langsung, yaitu memakai pakaian yang pantas untuk bermajelis ilmu, memakai peci atau kopiah untuk jamaah pria dan jilbab bagi jamaah wanita. Usahakan dalam keadaan berwudu dan bersikap khusyuk dan diam pada saat pelajaran disampaikan. Yang keenam, tidak bersikap menyepelekan seperti mendengarkan pelajaran sambil tiduran dan lain-lain yang akan mengurangi keberkahan kita dalam bermajelis ilmu. Dan silahkan mencatat hal penting untuk mengikat ilmu dengan tulisan. Dan silahkan bertanya kepada guru dengan cara menuliskannya di kolom chat yang ada di Zoom atau media sosial yang menayangkan majelis secara langsung. Dan jangan lupa ucapkan terima kasih dan doakan guru karena beliau telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk menyampaikan ilmu kepada kita semua. Semoga selalu diberikan kesehatan, keistiqomahan, dan semua ilmu yang telah disampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai majelis ini dengan membaca doanya ta'lim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wan nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatta la tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda
والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya kepada kita semua yang hadir dalam majelis ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, alhamdulillah guru kita Bapak Kiai Syatori Abdul Rauf sudah hadir bersama kita. Mohon menunggu sebentar untuk mempersiapkan materi untuk disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat, majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, dimanapun berada, alhamdulillah dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di majelis yang mubarak ini. Mudah-mudahan biwasilati hadzal majelis Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan untuk kita rahmatnya, maghfirahnya, dan menjadikan setiap tetes ilmu yang Allah berikan kepada kita menjadi suluh penerang jalan yang memudahkan kita hidup betul-betul menapaki jalan hidupnya para ahli. Recording in progress. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Menjadi ahlu rahmah itu sebenarnya adalah keniscayaan hidup. Jadi hidup ini sesungguhnya memang dirancang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua terlahir pada akhirnya nanti menjadi ahlu rahmah. Atau jangan-jangan sekarang sebenarnya Bapak Ibu sudah menjadi ahlu rahmah. Kalau lihat antengnya, iya. Ya, seperti apa sih ahlu rahmah yang kita katakan ini keniscayaan hidup? Iya. Ini alasan nih, kenapa menjadi ahlu rahmah itu keniscayaan. Jadi hidup ini aslinya tidak mungkin
Ya, tidak mungkin membuat kita tidak menjadi Recording ahlur rahmah. stopped. Jadi menjadi ahlur rahmah itu Recording in kepastian. progress. Jadi kalau dibilang keniscayaan kok rasanya belum mantap, kan lebih mantap kepastian. Ya. Sepasti kalau seandainya ya, bapaknya manusia, ibunya manusia, kira-kira lahirnya siapa? Manusia. Itu kan pasti. Ya. Nah, maka menjadi ahlur rahmah juga kepastian. Kita katakan kepastian karena Allah Subhanahu wa maaf Rasulullah ya, sallallahu alaihi wasallam sepertinya sinyalnya hilang Pak Sigit. Ya, kita menunggu sebentar. Ya, baik sambil menunggu slide-nya tampil sudah. Jadi ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Bapak Ibu, yang hadis ini memberikan gambaran bahwa ya, manusia itu memang menjadi ahlur rahmah pasti. Ya, ini hadisnya. Jadi inna lillahi mi'atu rahmah. Allah itu memiliki 100 rahmat. Ya, Allah memiliki 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidah. Ya, kemudian Allah turunkan satu rahmat. Ya, Allah turunkan satu rahmat. Berarti Allah turunkan ke bumi. Satu rahmat. Yang satu rahmat itu diturunkan bainal jinni wal insi wal bahaimi wal hawami. Ya, satu rahmat itu dibagikan kepada jin, manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Jadi Allah punya 99 rahmat. Satu rahmat sudah Allah turunkan ke bumi. Tapi satu rahmat itu diperuntukkan untuk jin, manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Berarti kalau mau dihitung, kita dapat 1 per berapa rahmat, Bapak Ibu. Kalau bandingannya manusia, jumlah manusia di dunia sekarang 8 miliar. Berarti kalau dari manusia saja kita dapat 1 per 8 miliar. Ya. Itu angka yang besar atau kecil? 1 per 8 miliar. 8 miliarnya besar. Iya. Itu kan sama dengan kita dikasih bolu 1 piring, bolunya dibagi 8 miliar. Dapat berapa? Itu baru kita dibandingkan dengan sesama manusia. Padahal satu rahmat itu juga diberikan kepada jin. Jin. Iya. Jin
Jumlahnya berapa? Mungkin ada yang pernah sensus. Tapi sepertinya jin jumlahnya lebih banyak dari manusia. Iya. Kenapa? Karena jin usianya panjang. Ya. Jin yang lahir ya, tahun 1000, ya, tahun 1500 itu bisa jadi masih hidup. Ya. Yang kedua, jin itu sekali beranak banyak. Ya. Jadi nggak tahu jumlahnya ya, ambil 100 miliar mungkin ada ya. Berarti kita sudah berkurang berapa lagi tuh? Berarti 1/108 miliar. Sekarang diberikan juga kepada binatang. Nah, berapa jumlah binatang? Bisa jadi lebih banyak. Iya. Ibu di rumah melihara semut berapa ekor? Kayaknya nggak ada yang cuma 10 ekor itu. Pasti banyak. Kira-kira jumlah binatang 1 triliun ada nggak? Ada. Bisa lebih. Ikan di laut itu ya Allah. Iya. Ibu kalau makan ikan teri, ambil pakai sendok, itu dapat berapa ikan? 1 sendok itu ada berapa ikan teri? 10 lebih. 1 sendok saja bisa 30 teri. Saya dibandingkan 1 lautan. Ya katakanlah 1 triliun jumlah binatang. Ya Allah. Berarti kalau begitu jumlah rahmat, 1 rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita jadi bertambah atau berkurang dengan semakin banyaknya makhluk Allah? Berkurang. Plus tumbuh-tumbuhan wal hawam. Berapa jumlah tumbuh-tumbuhan? Banyak. Jadi kira-kira total semua ya, jin, manusia, binatang, sama tumbuh-tumbuhan berapa triliun? 5 triliun. Berarti 1/5 triliun kita dapat bagian rahmat. Tapi ya Allah, angka yang 1/5 triliun itu ketika kita makan terasa enaknya nggak Bapak Ibu? Ya, itu rahmat Allah bukan? Itu rahmat Allah. Ya, itu rahmat Allah. Ya. 1/5 triliun itu membuat kita merasakan enaknya makan, enaknya minum, enaknya duduk, enaknya hidup. Itu 1/5 triliun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus yang 99-nya wa akharallah 99 rahmah yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. 99 rahmat itu akan Allah tunda. Ya, Allah tunda nanti pada hari kiamat. Dan hanya diberikan kepada ibadahu hamba-hamba. Jadi yang 99 rahmat itu ditunda, Allah berikan nanti pada hari kiamat. Dan itu juga hanya diberikan kepada hamba-hambanya. Hamba-hambanya di sini siapa? Manusia yang beriman. Jadi kalau jumlah manusia ada 8 miliar, yang beriman berapa? 2 miliar. Iya, 2 miliar itu pun ya, ada yang sholat, ada yang enggak. Katakanlah total 1 miliar. Berarti 99 rahmat Allah berikan hanya untuk 1 miliar manusia. Ya, tapi nanti hari kiamat. Jadi kita bisa membayangkan kalau begitu rahmat Allah di hari kiamat nanti rasanya kayak apa nih Bapak Ibu. Ini yang 1/5 triliun saja nikmatnya luar biasa. Bagaimana dengan 99 rahmat? Ya.
Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berarti rahmat Allah itu ada dua jenis. Rahmat di dunia dan rahmat di akhirat. Nah, rahmat di dunia itulah yang kemudian dibahasakan dengan nama Allah, yaitu nama Ar-Rahman. Ya. Ini nama yang menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ar-Rahman. Nah, kalau yang 99 rahmat nanti di akhirat itu menjelma dalam nama Ar-Rahim. Nah, kalau begitu berarti apa yang kemudian menjadi azam kita Bapak Ibu? Azam kita adalah bagaimana agar Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini kemudian betul-betul berbuah. Ar-Rahman berbuah Ar-Rahim. Ar-Rahman berbuah Ar-Rahim. Bahasa lainnya, bagaimana agar satu rahmat berbuah 99 rahmat. Satu rahmat yang Allah berikan kepada makhluknya ketika hidup di dunia yang sekali lagi kita hanya dapat 1/5 triliun. Tapi enggak apa, 1/5 triliun. Asalkan kita dapat 99 rahmat nanti di akhirat. Nah, caranya diajarkan oleh Allah agar Ar-Rahman berbuah Ar-Rahim. Allah ajarkan kepada kita di satu surat. Satu surat yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surat Ar-Rahman. Dan surat Ar-Rahman ayat pertamanya adalah Ar-Rahman. Nah, lanjutannya Allamal Quran. Jadi Ar-Rahman, Allah itu maha penyayang. Apa wujud penyayangnya Allah? Atau pengasihnya Allah? Ar-Rahman sering diartikan yang maha mengasihi. Pengasihnya Allah apa? Pertama, wujudnya adalah Allamal Quran. Allah mengajarkan Al-Quran. Selain mengajarkan Quran, khalaqal insan, menciptakan manusia. Menciptakan manusia. Ada hal yang unik dari ayat ini. Allah Allamal Quran dulu baru khalaqal insan. Padahal kalaulah Ar-Rahman Allamal Quran, mengajarkan Al-Quran berarti Allah mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Nah, sementara ayat keduanya baru khalaqal insan. Jadi mengajarkan dulu baru menciptakan. Kalau pakai logika kita manusia kan harusnya Ar-Rahman khalaqal insan, 'allamal Quran, nah setelah itu 'allamahul bayan. Ini logika kita. Tapi ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa hidup ini tidak boleh pakai logika kita. Pakai logika Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya Allah mengajarkan Al-Qur'an itu kepada manusia, maka Allah menciptakan manusia dengan nama Ar-Rahman. Dengan nama Ar-Rahman ini memberikan penegas kepada kita bahwa Allah menciptakan manusia itu agar menjadi ahlur rahmah. Karena Allah menggunakan nama Ar-Rahman di ayat yang pertamanya. Allah menciptakan manusia. Ar-Rahman menciptakan manusia. Ini memberi pengertian bahwa Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman, menciptakan manusia itu agar mereka bisa menjadi ahlur rahmah. Nah, cuma untuk menjadi ahlur rahmah,
Nah, kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya, Allamal Quran, maka manusia harus mau menjadi ahlul Quran. Ya. Jadi kalau khalaqal insan agar manusia menjadi ahlul rahmah, maka Allamal Quran agar manusia menjadi ahlul Quran. Allamahul bayan agar manusia menjadi ahlul bayan. Nah, maka manusia ya, hanya akan menjadi ahlul rahmah kalau sebelumnya dia sudah menjadi ahlul Quran dan menjadi ahlul bayan. Ya, berarti menapaki jalan hidup ahlul rahmah, ya, itu sama dengan kita harus berusaha menjadikan diri kita ahlul Quran dan ahlul bayan. Ya, jadi siapa yang mau menjadi ahlul Quran, siapa yang mau menjadi ahlul bayan, pasti dia akan menjadi ahlul rahmah. Kira-kira kita sudah ahlul Quran belum Bapak Ibu? Alhamdulillah nggak ada jawaban, tandanya sudah. Tandanya sudah. Iya. Ahlul bayan sudah Bapak Ibu? Nggak ada jawaban berarti sudah. Berarti kalau begitu Bapak Ibu sudah ahlul rahmah. Karena sudah jadi ahlul rahmah, maka pengajiannya selesai. Iya. Nah, Bapak Ibu, tentu kita harus memahami ahlul Quran itu seperti apa, ahlul bayan juga seperti apa. Jadi ahlul rahmah itu ya pokoknya perpaduan ahlul Quran dan ahlul bayan. Nah, kita mulai dari ahlul Quran dulu. Siapa itu ahlul Quran? Tentu banyak yang kita bisa gali dari ahlul Quran ini. Nah, salah satunya dari apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam satu doa yang beliau sampaikan, beliau ajarkan kepada sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Doanya panjang, saya cuplikan bagian akhir dari doa yang diajarkan oleh beliau, ya di mana bagian akhir dari doa beliau ini menggambarkan siapa itu ahlul Quran. Kalau dari awal doanya Allahumma inna abiduka banu ibadika banu imaika ya, nawasina biyadik. Dan nanti di bagian akhirnya Allahumma ja'alil Qur'an al-azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa sa'iqana wa dalilana ila jannatika jannatin na'im. Dari doa ini kita bisa melihat ciri dari ahlul Quran itu minimal ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Iya. Apa 5 itu? Ya, maka kita lihat makna dari doa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang di bagian akhir dari doa beliau itu beliau menyampaikan kepada Abdullah bin Mas'ud, ya barang siapa yang mengamalkan doa ini maka dia akan terlepas dari segala kesusahan. Ya, sebenarnya terlepas dari segala kesusahan itu karena dia sudah jadi ahlul Quran. Ya, karena isi dari doa ini sebenarnya sama dengan meminta kepada Allah agar kita menjadi ahlul Quran. Ya, orang kalau sudah jadi ahlul Quran ya otomatis ya, dia akan jauh dari segala kesusahan, dari segala keraguan, kebimbangan, kegalauan atau sejenisnya. Ini makna dari doa tadi. Allahumma ja'alil Qur'an al-azima rabi'a qulubina. Rabi'a qulubina itu artinya musim semi hati kami. Jadi ahlul Quran itu adalah sosok manusia yang telah menjadikan Al-Quran sebagai musim semi. Pernah ngalami musim semi? Di Indonesia, ya. Tahunya 2 musim. Ya. Iya. Atau 3 kalau sekarang. Kemarau, hujan, dan musim yang ketiganya nggak jelas. Dibilang hujan, kok nggak hujan-hujan. Dibilang kemarau, kok hujan. Nah kalau musim semi itu artinya setelah musim gugur.
Iya. Nah, semi itu kan artinya akan selalu ada harapan. Nah, maka ahlul Quran itu adalah orang yang dalam hidup ini selalu punya harapan. Ya, selalu punya harapan. Dan ciri orang yang punya harapan adalah ya, nggak suka berkeluh kesah. Ya, nggak suka berkeluh kesah. Ya, selalu ada harapan. Jadi nggak pernah kenapa ya doa saya kok nggak dikabul-kabulkan. Itu hatinya sedang musim semi atau musim gugur. Musim gugur. Jadi ini yang pertama, ahlul Quran itu ya hatinya selalu bersemi. Hatinya selalu ada harapan. Masih ada Allah. Masih ada Allah. Jadi selalu bersemi. Ya, sehingga nggak pernah merasa dalam hidup ini gagal. Ya, daftar anak-anak kita, ya, sekali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal, 4 kali, 10 kali gagal, hatinya tetap bersemi. Ya, itu ahlul Quran. Jadi nggak gampang mengalah, akan selalu ada harapan. Nah, saya udah nggak ada harapan dengan siapa. Iya. Nah itu bukan ahlul Quran. Nah, terus yang keduanya setelah Rabi'a qulubina wa nura sudurina, penerang jiwa kami. Jadi ahlul Quran itu ya jiwanya selalu terterangi oleh Quran. Quran selalu menerangi jiwanya. Ya, jadi jiwanya tidak pernah mengenal gelap. Ya nggak pernah mengenal gelap. Nah, jiwa yang selalu terang itu jiwa yang selalu ingat akhirat. Ya, ingat akhirat. Ya, jadi dia bisa melihat akhirat. Nah, setidak-tidaknya orang dikatakan melihat akhirat itu ya dengan dia ingat. Ya, jadi Al-Quran bisa membuat ya, jiwa kita selalu ingat dengan akhirat. Wajala ahzanina, pelipur sedih kami. Ya, pelipur sedih kami. Jadi ahlul Quran mengenal sedih, tapi begitu ingat Quran, sedihnya terlipur. Sedihnya terlipur. Dia akan menjadikan Quran sebagai pelipur. Dan memang paling enak untuk menghilangkan kesedihan itu ya dengan Quran. Dengan Quran itu paling enak. Biasanya ibu akan sedih kalau apa? Saking banyaknya yang bikin sedih, bingung ya yang mana. Iya. Sedih karena anak tidak diterima. Sedih, sebagai orang tua bisa jadi sedih. Maka ahlul Quran punya cara untuk menghilangkan kesedihan. Quran. Ambil Quran. Ambil air wudhu, ambil Quran, baca. Kalau betul-betul ahlul Quran, ya, itu akan hilang kesedihan. Ya. Cuma kalau memang saya coba kok, tapi saya sedih, tetap sedih walaupun sudah baca Quran. Nah itu isyarah berarti belum bisa dikatakan sebagai ahlul Quran. Wa dhahaba humumina wa ghumumina. Penghilang gundah gulana kami. Ya. Penghilang gundah gulana kami. Bedanya dengan ahzan, kalau ahzan itu sesuatu yang bikin sedihnya jelas. Ya, yang bikin sedihnya jelas. Ya, bisa jadi mertua ya, yang tidak tahu diri atau menantu ya. Pantasnya mertua atau menantu yang nggak tahu diri. Iya, sedih. Nah itu sedih kalau itu huzn. Ya. Tapi kalau humum dan gumum, ya, gundah dan gulana, ya, itu kesedihan yang nggak jelas karena sebab apa. Ya, tiba-tiba kok pernah merasakan hati ini kayak gelisah tanpa sebab.
Nah itu berarti ya, sedang terkena humum dan ghumum. Hammun wa ghammun. Ya, udah penghilangnya Al-Quran. Dan yang terakhir, wasaiqana wa dalilana ila jannatika jannatin na'im. Pengendali serta penuntun kami menuju surga jannatun na'im. Ya, doa ini sekali lagi yang menunjukkan siapa itu ahlul Quran. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa ciri ahlul Quran seperti ini? Ya, kita ingin ambil satu saja yang paling konkret. Ya, kalau musim semi hati itu kan urusan kita yang tahu. Ya, penghilang sedih ya kita yang tahu. Tapi kalau soal bahwa Quran itu pengendali serta penuntun kami menuju ke surga, nah ini yang konkret. Ya, tidak lagi abstrak. Ya. Nah, berarti Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pengen disebut sebagai ahlul Quran, jadikan Al-Quran sebagai pengendali dan penuntun menuju ke surga. Ya, menuju ke surga. Nah, kenapa kemudian kita harus menjadikan Quran itu sebagai pengendali dan penuntun kita menuju ke surga? Karena kalau kita melihat alam semesta, ya, alam semesta ini ada karena adanya keteraturan. Ya, ada karena adanya keteraturan. Dan itulah gambaran tentang hidup. Ya, kita nggak bisa bayangkan kalau bintang gemintang ini berjalan tidak teratur. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, hidup akan musnah dan punah tanpa keteratur. Tiba-tiba laut, ya, masa saya jalan cuma sampai ke pantai? Sekali-kali dong pengen nyampe Monas itu. Kebayang kan? Ya. Kalau laut nggak tunduk pada titah Allah, ya. Tidak tunduk pada aturan. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hal yang logis ya, hidup akan musnah dan punah tanpa keteraturan. Dan ya, di bawah payung hidup keteraturan, manusia memiliki dua pilihan. Apa dua pilihan itu? Mengatur atau diatur. Ya, di bawah payung ya, keteraturan hidup, manusia pilihannya dua, mengatur atau diatur. Karena tidak akan mungkin ada keteraturan, kecuali ada yang mengatur dan ada yang diatur. Ada yang mengatur dan ada yang diatur. Ya. Nah itu baru ada keteraturan. Baru ada keteraturan. Nah pertanyaannya di antara keduanya, Bapak Ibu, mana yang lebih mudah? Mengatur atau diatur? Mana yang tidak berisiko? Diatur. Ngatur itu berisiko nggak? Oh seperti Pak Polisi ini. Ya, berisiko. Yang lebih enak hidup ini adalah diatur. Ya, karena itu hidup ini akan terasa simpel dan bermakna manakala kita memutuskan untuk mau diatur. Untuk mau diatur. Nah ini bagian dari proses alamiahnya menjadi ahlu rahmah. Memutuskan untuk mau diatur. Jadi di bawah payung keteraturan hidup, kita memutuskan untuk menjadi manusia, untuk menjadi makhluk Allah yang diatur. Iya, yang diatur. Cuma pertanyaannya, iya, diatur oleh siapa? Jawabannya, oleh yang paling tahu siapa kita. Siapa? Allah. Maka inilah keputusan kita. Kalau kita pengen menjadi ahlul Quran, mau diatur oleh Allah. Enak. Iya. Hidup ini akan enak
Kalau kita memutuskan untuk mau diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, jadilah manusia yang mau diatur oleh nilai-nilai kemuliaan yang bersumber dari Allah. Mau diatur oleh Allah. Itu sederhana hidup ini. Dan pada akhirnya soal diatur, tidak ada manusia yang hidupnya tidak diatur. Nggak ada. Semua manusia hidup itu tunduk pada aturan. Ya, tunduk pada aturan. Ya, sekali manusia hidup tidak tunduk kepada aturan, wah itu bisa masalah. Ya, masuk ke toko, ya, ambil coklat, masukkan ke tas, keluar. Itu berarti sesuai aturan nggak? Enggak. Bermasalah? Bermasalah. Iya. Jadi manusia itu nggak mungkin hidup tanpa diatur. Cuma masalahnya kita mau diatur oleh siapa? Ya, kita mau diatur oleh siapa? Ya, pilihan terbaik kita diatur oleh yang paling tahu siapa kita. Dan dialah Allah. Dan Allah sudah menyampaikan nilai-nilai kemuliaan yang mengatur kita. Allah turunkan melalui Al-Quran. Nah, karena itu menjadi ahlul Quran sama dengan menyerahkan hidup ini sepenuhnya kepada Allah. Karena itu kemuliaan pasti menjadi milik siapapun yang menjadikan Al-Quran sebagai pengendali dan pengatur hidup. Hidup diatur oleh Al-Quran. Ya, hidup diatur oleh Al-Quran. Itu sederhananya menjadi ahlul Quran. Jadi sederhana ahlul Quran itu semuanya apa kata Quran saja. Apa kata Quran. Ya, Quran bilang jual beli boleh, riba nggak boleh. Ya udah, ya. Saya ikut apa kata Quran. Saya ikut apa kata Quran. Nah, orang seperti ini yang kita katakan sebagai ahlul Quran. Ya. Orang seperti ini disebut sebagai ahlul Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini untuk menjadikan diri kita ahlul Quran. Pokoknya Quran itu pengendali dan pengatur hidup. Jadi kita dikendalikan oleh Al-Quran. Jadi kita menyerahkan pengendalian hidup kita kepada Al-Quran. Menyerahkan. Jadi seperti Bapak Ibu naik mobil. Dikendalikannya lewat apa? Kemudi, setir. Ya, sebagai supir, kita pasrah nggak pengendali mobil ini ke kemudi? Ya, nggak ada supir curiga atau ganti. Dari dulu kok ini arah perjalanan kok ditentukan oleh kemudi. Saya mau pakai yang lain aja. Ya, hidupnya akan susah. Hidupnya akan gagal. Tidak akan sampai pada tujuan. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, ini untuk menjadi ahlul Quran. Nah, yang kedua, ahlul rahmah itu pasti ahlul bayan. Ya, pasti ahlul bayan. Dan yang kita ingin jelaskan, siapa itu ahlul bayan? Siapa itu ahlul bayan? Mari kita lihat. Allamahul bayan. Allah mengajarkan kepada manusia al-bayan. Secara bahasa al-bayan artinya penjelasan. Nah, kalau penjelasan itu objeknya apa Bapak Ibu? Objeknya adalah al-fikru, pikiran. Iya, objeknya adalah pikiran. Jadi kalau ada penjelasan kan difahami. Ya, difahami. Nah, tetapi bagaimana wujud pengejawantahannya? Nah, wujud pengejawantahannya adalah wujud al-bayan adalah persepsi yang benar tentang simbol dan makna hidup.
Dan ini yang menjadi sangat penting. Ya. Kalau menjadi ahlul Quran itu sebenarnya gampang. Ya. Meskipun banyak orang yang mengatakan sulit itu. Tapi sebenarnya gampang. Ya. Pokoknya apa kata Quran? Apa kata Quran? Itu untuk menjadi ahlul Quran. Pokoknya apa kata Quran. Jadi kalau dalam bahasa umum itu, paling enak kalau kita pengen ke surga, ikut siapa? Ya ikut yang ke surga. Manut sama yang ke surga. Jadi kayak semisal saya pernah satu waktu dalam perjalanan kok nggak ada masjid ya, padahal waktu itu hari Jumat. Nah tiba-tiba ada orang boncengan pakai sarung, pakai peci. Sudah punya pikiran orang itu ke masjid. Ya, orang itu ke masjid. Ya udah manut kan. Karena memang tujuannya masjid. Iya, tujuannya masjid. Meskipun sempat kemudian bingung karena pas beliau belok, saya ikut belok, loh kok hilang? Kemana gitu? Oh ternyata ke depan ada gang lagi. Nah sama menjadi ahlul Quran juga begitu. Udah, pokoknya apa kata Quran, selesai. Nah, yang ini yang kemudian kita perlu memahami. Menjadi ahlul bayan. Karena menjadi ahlul bayan itu ada kaitan dengan soal menempatkan simbol dan makna. Karena memang hidup ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah tidak akan pernah lepas dari yang namanya simbol dan makna. Iya. Orang yang memahami simbol sebagai makna, ya dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari simbol itu. Iya. Tapi kalau orang tahu simbol tapi nggak tahu maknanya, iya. Jadi kayak mencari jejak. Iya. Zaman pramuka. Iya. Itu tanda-tandanya dalam bentuk apa? Simbol. Iya. Kalau di lalu lintas kan simbolnya jelas, belok kanan ya jelas itu tandanya. Tapi kalau mencari jejak simbolnya jelas nggak? Enggak, enggak jelas. Ya, wujudnya batu disusun gitu ya membentuk. Itu orang kalau nggak paham bahwa itu simbol, iya. Dan kalaupun tahu tapi nggak tahu maknanya, bisa jadi dia akan tersesat. Iya. Nah, maka menjadi penting dalam hidup ini Bapak Ibu, iya, mengetahui mana simbol, mana makna. Iya. Di dalam simbol pasti ada makna. Iya. Di dalam simbol pasti ada makna. Dan itu real nyata ada dalam kehidupan kita. Pernah lihat ada orang ketawa? Orang tertawa. Tertawa itu simbol atau makna? Simbol. Maknanya apa? Dia sedang bahagia. Dia sedang senang. Iya. Orang yang hanya lihat simbol, nggak lihat makna, itu bisa salah persepsi nggak? Ya, ini orang dari tadi ketawa melulu gitu. Berarti dia terganggu oleh ketawanya orang. Iya, dia terganggu oleh ketawanya orang. Tapi kalau kemudian kita memaknai, ya Allah, mereka lagi bahagia. Kita lihat orang bahagia itu ikut seneng nggak harusnya? Ikut seneng. Tapi ada nggak orang yang terganggu dengan ketawanya orang? Ada. Karena dia memahami ketawa sebagai simbol, tidak sebagai makna. Tapi ada nggak orang yang ketawa nggak jelas? Berarti dia tertawa tanpa makna. Iya. Kalau tertawa lihat 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 lawakan. Kalau lihat lawak, orang-orang pada ketawa. Iya. Itu ketawa yang bermakna enggak?
Ketawa yang bermakna. Orang mencari bahagia dulu baru ketawa, atau nyari ketawa dulu biar bahagia? Yang mana? Orang yang dengar lawakan itu nyari ketawa atau nyari bahagia? Nyari ketawa, bukan nyari bahagia. Maka ketika lawakannya selesai, Iya. Nah, berarti sebenarnya yang kita cari dalam hidup ini simbol atau makna. Ada nggak orang yang bahagia tapi nggak ketawa-ketawa? Ada. Bahagia tanpa ketawa. Ya walaupun nggak ketawa, ya nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ya. Tapi paling tidak kalau orang bahagia kan kelihatan ya wajahnya. Ya. Iyalah, jangankan bahagia, nggak bahagia juga wajahnya kelihatan nggak? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang tadi kita lihat tuh real. Orang akhirnya nggak bisa lagi membedakan mana simbol mana-mana. Padahal ini syarat untuk bisa menjadi ahlul menangis. Iya, pernah lihat orang menangis? Simbol atau makna? Simbol. Maknanya apa? Sedih. Tapi ada nggak orang yang menangis karena bahagia? Terharu. Menangis karena bahagia. Berarti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, simbol itu harus diketahui makna. Ya. Sebab kalau seandainya ada orang menangis karena bahagia, tapi diartikan menangis karena sedih, kan bisa salah paham. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penting bagi kita memahami hakikat simbol. Ya. Simbol adalah setiap kejadian yang pasti membawa makna yang harus difahami dengan benar dan baik. Pasti membawa makna. Iya, pasti membawa makna. Orang yang tahu simbol tapi nggak paham makna, ya seperti tahu rambu. Saya tahu itu tuh rambu, tapi rambunya apa ya artinya? Itu berarti rambu tanpa makna. Nah, banyak orang-orang yang hidup ini hanya sekedar simbol. Memahami, mengetahui simbol. Iya. Mengejar simbol. Padahal sebenarnya yang harus dikejar adalah makna. Jadi simbol itu bisa berupa kejadian nih. Contoh semisal kita mengalami satu kejadian yang membuat kita susah. Kejadian itu simbol. Berarti kita harus tahu apa maknanya. Nah, begitu kita tahu maknanya, Bapak Ibu yang rahmati Allah, jadi jelas. Ya, kenapa saya hidup ini susah? Ya, bagi ahlul bayan, dia bisa memaknai bahwa susah adalah tempaan hidup. Saya sedang ditempa oleh hidup agar saya bisa menjadi pribadi yang kuat. Nah, itu berarti kita memaknai kesusahan dengan benar dan baik. Dihina orang, kan kejadian, pahit. Artinya apa? Pokoknya kalau pahit itu pasti memiliki makna tempaan. Memiliki makna tempaan. Itu kalau kejadiannya pahit. Nah, kalau kejadiannya manis, maknanya apa? Maknanya ujian. Maknanya ujian. Nah, tapi ada nggak orang yang mendapatkan peristiwa yang menyenangkan kemudian menganggapnya sebagai anugerah? Ada. Memaknainya sebagai anugerah. Sebagai pemberian, sebagai karunia. Nah, itu berarti dia kurang memahami makna dari simbol bernama kesenangan hidup.
Sedangkan hidup itu ujian. Ya. Makanya orang yang hidupnya sehat itu orang yang suka makan makanan yang manis atau makan makanan yang pahit. Ibu-ibu yang suka jamu. Iya, sehat nggak? Sehat. Tapi orang yang suka yang manis-manis, itu kan bagian dari makna. Iya. Maka memaknai simbol itu menjadi hal yang sangat penting. Orang yang tidak bisa memaknai simbol, ya, maka hidupnya akan susah sendiri. Nah, jadi simbol itu bisa setiap kejadian ya, yang membawa makna yang harus difahami dengan benar dan baik. Apapun kejadiannya pasti ada maknanya. Ya, pasti ada maknanya. Tidak akan mungkin ada kejadian yang tanpa makna. Ya. Nah, maka kalau kita pengen menjadi ahlul bayan, kita harus selalu memaknai, ya, memaknai makna yang benar dan baik di balik setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, simbol juga bisa berupa amal. Amal yang harus difahami makna sebenarnya. Jadi simbol itu bisa berupa amal. Amal yang harus difahami makna sebenarnya. Ya, kalau orang beramal, ya, tanpa memahami makna, ya, makna dari amal itu, ya nanti dapatnya, ya dapat sekedar apa yang dia amalkan. Kalaulah tawaf, iya, tawaf itu kan amal. Tapi tidak memahami makna dari tawaf itu, maka selesai tawaf yang didapat capek. Iya, yang diperoleh capek. Tawafnya tanpa makna. Selesai tawaf, selesai. Tanpa ada bekas, tanpa ada makna. Jadi tawaf itu simbol. Hakikatnya yang harus ditemukan. Maknanya yang harus kemudian ditemukan. Contoh lain doa. Doa itu simbol atau makna? Simbol. Maknanya apa? Maknanya meminta. Iya, kalau diartikan meminta, iya, iya itu tidak jauh dari doa itu sendiri. Iya, berarti meminta itu simbol. Maknanya menghamba. Menghamba itu makna atau simbol? Kan menghamba itu amal. Menghamba itu juga amal. Ya, kalau doa, makna yang sesungguhnya adalah kesempatan untuk menunjukkan kepada Allah bahwa saya butuh Allah. Ya, saya butuh Allah. Jadi mengungkapkan rasa iftiqar, rasa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau soal meminta, sebenarnya Allah sudah tahu belum apa yang kita minta? Sudah. Sudah. Sehingga kalau doa diartikan meminta, itu doa yang kehilangan maknanya. Ya, itu doa yang kehilangan maknanya. Karena kalau doa hanya diartikan sebagai meminta, pertama Allah sudah tahu apa yang akan kita minta. Kalau sudah tahu kan buat apa saya minta? Allah sudah tahu. Iya. Allah sudah tahu. Yang kedua, kita juga melihat dalam kehidupan kita betapa banyak hal-hal yang kita nggak minta kepada Allah, tapi Allah ngasih. Iya. Yang kita nggak minta kepada Allah, Allah ngasih. Iya. Dan cara Allah ngasih itu macam-macam. Iya. Cara Allah ngasih itu macam-macam. Iya. Boleh saya pamer Bapak Ibu? Iya. Boleh lah ya. Saya pamer pakai baju baru. Dikasih siapa? Kasih Allah. Tahu bagaimana cara Allah ngasih baju ini?
kemarin kejadiannya. Ya, saya jam 9 masih di Cirebon. Ya, baru berangkat ke Jogja. Tapi jam 4, iya, pada asar kalau sesuai dengan pemberitahuan. Ya, saya memahami pada asar kan ya sekitar jam 4 kurang, ya setengah 4 itu sudah pada asar. Dan acaranya resmi. Iya, acaranya resmi. Ya, nah karena acaranya resmi, ya kan berarti bajunya juga harus menyesuaikan. Nah ternyata pas ingat-ingat, wah ini bajunya nggak ada yang sesuai nih. Udah gitu juga udah kotor semua. Masa saya pakai baju yang kurang menghormati acara. Ya. Tapi kalau harus pulang dulu waktunya nggak mungkin. Nggak sempat. Ya, karena jam 9 baru berangkat dari Cirebon. Estimasinya ya sekitar jam setengah 3 ya baru masuk ke Jogja. Dan betul jam setengah 3 itu, maaf, jam 3 itu baru sampai Prambanan. Nggak mungkin kalau saya harus pulang dulu. Ya, maka terpikir apa? Cari toko baju. Cari toko baju. Ya, alhamdulillah di Prambanan nemu itu. Nyarinya juga sebentar. Ya nggak pakai lama karena lihat waktu sudah. Ya, dapatlah ini. Jadi ini saya pakai buat tahadus bin ni'mah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kan cara Allah memberi. Iya. Di mana saya nggak minta. Iya, saya nggak minta. Tapi Allah punya cara memberi. Jadi kalau doa hanya diartikan sebagai meminta, dan kalau sudah diartikan meminta berarti harus dapat. Harus dikasih. Nah, kan sudah kehilangan makna dari doa. Iya. Nah, sehingga kalau ada orang yang sudah merasa berdoa meminta kemudian dia mengatakan kok nggak dikabul-kabulkan ya. Berarti doanya bermakna nggak? Nggak. Doanya tidak bermakna. Karena doa yang sesungguhnya, makna dari doa yang sesungguhnya adalah kesempatan untuk iftiqar kepada Allah. Karena itu sebenarnya Bapak Ibu, hal yang paling nikmat pada saat kita berdoa, itu bukan pada saat kita sampai pada bagian ya Allah, berikan kepadaku rezeki. Bukan. Tapi pada bagian di mana kita menyampaikan, ya Allah, kepada siapa lagi kami harus meminta. Ya, saya lemah, ya Allah, saya tidak berdaya. Saya tidak punya apa-apa, hanya Engkau yang menjadi satu-satunya harapan kami. Pada siapa lagi kami harus berharap kalau tidak kepada. Di situ bagian di mana kita merasakan nikmatnya doa. Merasakan maknanya doa. Ya. Karena itu para ulama ketika mereka berdoa, itu yang lama. Ungkapan iftiqar, ungkapan rasa butuhnya kepada Allah itu yang dilama-lamain. Bukan dilama-lamain, bukan maksudnya merasakan nikmatnya, mengungkapkan iftiqar kepada Allah. Begitu sampai pada poin yang dituju, ya udah, hanya satu kata aja. Iya, berikan kepada kami rezeki yang terbaik, ya Allah. Karena Engkau sebaik-baik pemberi rezeki. Ya. Jadi ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makna dari al-bayan. Al-bayan itu kan mengerti, iya, memahami makna di balik simbol-simbol kehidupan yang ada. Salat, iya, itu simbol atau makna? Simbol. Simbol apa? Simbol penghambaan kepada Allah. Maka makna sesungguhnya dari salat adalah menghamba. Ya, makna dari salat adalah menghamba kepada Allah. Nah, kalau salat itu maknanya menghamba kepada Allah itu nikmat nggak Bapak Ibu? Nikmat. Nggak ada yang lebih nikmat dalam hidup ini selain hanya menghamba kepada Allah. Ya, selain hanya menghamba kepada Allah itu nikmatnya bukan main. Ya, tapi ada nggak Bapak Ibu orang yang sholat, imam bacanya panjang, ngeluh gitu.
Itu berarti mereka hanya memahami sholat sebagai simbol tanpa makna. Iya, tanpa makna. Jadi kalau simbol tanpa makna itu seperti kita mendengarkan kata-kata yang kita nggak tahu maknanya. Ya, mendengarkan kata-kata yang kita nggak tahu maknanya. Apa yang kita dapat? Nggak ada. Dan dari sekian banyak amal-amal yang kita lakukan, Bapak Ibu, kita mungkin perlu mengetahui apa saja makna yang saya dapatkan. Kalau sholat kan, karena maknanya menghamba, maka hadiah dari Allah adalah tanha anil fahsyai wal munkar. Nah, ada nggak orang yang rajin sholat tapi dia tetap melakukan yang mungkar? Kalau masih berarti sholatnya tidak bermakna. Sholatnya tidak bermakna. Iya. Banyak juga orang yang puasanya tidak bermakna. Hajinya nggak bermakna. Kenapa nggak bermakna? Pancet deh. Antara sebelum dengan sesudah berangkat. Loh, kok sama aja? Orang akan mengatakan, loh di mana letak maknanya? Meskipun kita nggak boleh menghukumi, menjudge. Iya, nggak boleh. Ya, haji dia nggak mak. Jadi yang menghukumi nggak bermakna itu ya kita atas diri kita. Kita nggak boleh ya, tadi menghukumi orang lain, menganggap orang lain. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah, inilah ahlul bayan. Iya. Jadi tahu mana simbol, mana makna. Iya. Suami itu simbol atau makna, Ibu? Simbol. Suami itu simbol. Iya, suami itu simbol aja. Iya. Nah, temukan makna di balik simbol bernama suami. Ya, sehingga banyak istri yang punya suami tapi rasanya hidupnya tidak bersuami. Berarti hidupnya tidak bermakna. Podo wae sekarang antara hidup sendiri dengan berdua. Iya. Nah, jadi nggak apa-apa simbol itu karena simbol itu juga dibutuhkan. Ya karena hidup tidak akan mungkin bisa lepas dari simbol. Iya. Tapi kemudian temukan makna di balik simbol itu. Ya, temukan makna di balik simbol itu. Baik itu berupa kejadian, ataupun peristiwa, ataupun berupa amal. Nah, maka ya, sebagai penutup, siapa yang hidup merunduk di hadapan Al-Quran dan Al-Bayan, maka Allah akan berikan untuknya rahmat yang sempurna. Ya, merunduk ya, kepada Al-Quran dan Al-Bayan. Oh, saya dihina orang, oh berarti saya sedang ditempa nih untuk menjadi pribadi yang kuat. Ya udah kita tunduk pada tempaan itu. Iya, berarti kan kita tunduk kepada Al-Bayan. Iya, tunduk kepada Al-Bayan. Maka Allah pasti akan berikan untuknya rahmat yang sempurna. Iya. Allah pasti akan berikan untuknya rahmat yang sempurna. Nah, wujud rahmat yang sempurnanya apa? Nah, ini yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Yes, pokoknya siapapun yang hidupnya ini merunduk di hadapan Al-Quran. Al-Quran bilang jangan, sami'na wa ata'na. Al-Quran bilang lakukan, sami'na wa ata'na. Al-bayannya juga begitu. Iya, saya mengejar makna, ya tidak terkesima oleh simbol. Iya, tidak terkesima oleh simbol. Cantik itu simbol. Iya, tidak cantik cuma simbol. Iya, cuma simbol. Ya, ada makna di balik keduanya? Ada. Dan makna yang lebih dalam itu dalam cantik atau enggak cantik? Di dalam tidak cantik itu ada makna yang lebih dalam daripada cantik. Maka orang-orang yang lebih mengejar makna dalam hidup, ya, lebih senang punya istri yang cantik atau yang enggak. Jadi kalau ngejarnya cantik berarti dia hidup ngejar simbol. Iya.
Nah, jadi betul-betul tunduk kepada al-bayan. Allah akan berikan rahmat yang sempurna. Wujudnya apa? Beramal semata karena rahmat Allah. Beramal semata mengharap rahmat Allah. Inilah ahlu rahmah yang sesungguhnya. Jadi ahlu rahmah itu siapapun yang ketika beramal, ini karena rahmat Allah. Saya bisa ngaji begini, rahmat Allah. Ya, kalau bukan karena rahmat Allah, mungkin sekarang saya nggak tahu berada di mana. Ini semua adalah rahmat Allah. Ya, mata bisa melihat. Ini rahmat Allah saja. Ya, anak-anak berprestasi itu rahmat Allah. Ya, wah Bu, anak ibu diterima ya di fakultas paling basah. Perikanan maksudnya. Ya, kedokteran gitu. Luar biasa anaknya ibu. Enggak, anak saya itu biasa aja. Yang membuat anak saya mungkin punya prestasi begitu itu rahmat Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, anak saya bisa jadi tidak seperti sekarang. Jadi nggak pernah membanggakan dirinya, enggak. Itu ahlu rahmah. Ya. Jadi ciri ahlu rahmah itu nggak pernah membanggakan dirinya. Nggak membanggakan prestasinya, nggak membanggakan apapun yang ada pada dirinya. Dia selalu mengatakan ini rahmat Allah. Ya. Ibu kok rumahnya luas begini, ini rahmat Allah. Doakan saya bisa menjaga agar selamanya rumah ini menjadi rahmat Allah. Nah yang kedua beramal juga semata mengharap rahmat Allah. Jadi apapun amalnya kalau ini dilafalkan, ya saya tidak berharap apapun dari saya beramal ini kecuali rahmat Allah. Itu ciri ahlu rahmat. Ya. Ibu masak, apa harapan dari ibu masak? Ya matang. Halo Rahman, enggak? Ya Allah, iya. Ini saya punya kesempatan beramal masak. Saya berharap dengan saya masak ini saya dapat, iya, saya dapat rahmat. Masakannya sebenarnya enggak enak gitu ya. Tapi kok bisa habis ya? Ya Allah. Enggak mungkin masakan saya yang sebenarnya kurang enak kok anak-anak suka. Ini adalah rahmat Allah. Iya. Ini rahmat Allah. Iya, betul-betul rahmat Allah. Ya, ada seseorang yang dia diminta ngisi, iya, diminta ngisinya juga waktunya terbatas. Iya, hanya sekitar 20 menit. Itu pun dia datang terlambat. Suasananya juga nggak kondusif. Iya. Nah, ya, beliau nyampaikan aja. Kata beliau, iya, saya nyampaikan aja. Tapi yang saya heran, kok orang-orang pada ini ya, pada nyambung gitu, pada antusias. Padahal perasaan saya biasa-biasa aja. Itu namanya apa? Ya, jadi kalau sudah tujuannya rahmat Allah, Allah merahmati, ya, apa yang biasa menjadi hal yang luar biasa. Iya. Pernah nggak Bapak Ibu? Wah, kayaknya terlambat nih, Ternyata nggak terlambat. Rahmat Allah. Ya, rahmat Allah. Jadi seperti ini Bapak Ibu kalau kita ingin menapaki jalan hidup ahlul rahmah, ya berarti kita harus jadi ahlul Quran dan ahlul bayan. Alhamdulillah. Matan Mas Sigit, semoga dipandu selanjutnya. Sesi baca di topik dengan salam terlebih dahulu Bapak Ibu yang ada di pusat untuk bertanya dulu. Mungkin ada kita Bapak ada yang bertanya. Bapak Ibu, mohon. Ada. Untuk mengawali sertanya Pak Dei, dijelaskan tentang aktivitas yang kita harus bisa memilah antara simbol dan makna. Kedua-duanya harus ada di dalam komunikasi. Tidak boleh mengesampingkan salah satu itu. Jadi tidak boleh kita hijau ke makna saja tanpa melakukan yang namanya simbol.
Seperti halnya ketika misalnya ada yang mengatakan yang penting tadinya jadi, tapi tidak perlu bisa, itu juga salah. Sebenarnya kalau untuk memahami makna yang benar itu seperti apa? Kita khawatir kadang-kadang ada simbol, tapi kita memaknainya itu salah. Artinya seperti itu. Iya. Terima kasih Mas Sigit. Jadi ada simbol, ada makna. Dua-duanya itu realita kehidupan. Iya, yang tidak bisa dihindari. Iya, yang tidak bisa dihindari. Jadi simbol itu sendiri juga harus baik. Iya, simbol itu harus baik. Harus sesuai dengan kriteria kita. Iya, harus sesuai dengan kriteria kita. Baik simbol dalam bentuk kejadian, iya, ataupun simbol dalam bentuk amal. Ya, kita tahu kejadian kan ada dua macam. Kejadian baik dan kejadian buruk. Iya, amal juga sama. Ada amal baik, ada amal buruk. Nah, sepanjang itu masih dalam bentuk simbol, tetap kita mengejar yang baiknya. Iya, kita tetap mengejar yang baiknya. Jadi kejadian ya sebisa mungkin kejadian baik. Ya, jadi tidak kemudian Allah kejadian baik buruk kan cuma simbol. Naik mobil ngebut sekencang-kencangnya. Walaupun nabrak ya memang sudah takdirnya. Nah ini keliru. Iya, jadi simbol pun tetap yang kita kejar adalah simbol yang baik. Jadi kalau kejadian tetap kita mengejar kejadian yang baik. Kalaupun simbolnya amal, kita tetap mengejar amal yang baik. Iya. Nah, tapi pada prakteknya sangat mungkin kita mengejar simbol yang baik, tapi dapatnya yang buruk. Ya. Nah, pada saat kemudian kita mendapatkan simbol itu, baik simbol yang baik ataupun simbol yang buruk, nah kita segera menemukan maknanya. Kita segera menemukan maknanya. Ya. Jadi pengennya uang banyak, tapi kok uangnya sedikit. Apa ini maknanya? Tapi kalau misal uangnya dapat banyak, apa ini maknanya? Jadi setelah kita menggenggam simbol, segera temukan makna di balik simbol itu. Baik simbol itu baik ataupun tidak baik. Saya pengennya beramal baik. Iya, jangan sampai berbuat buruk gitu. Tapi kok faktanya saya berbuat buruk nih. Saya pengennya nggak ngerasani, tapi kok ngerasani. Nah, ngerasani itu simbol nggak? Simbol. Nah, segera temukan maknanya. Maknanya apa? Oh, maknanya saya kurang hati-hati. Ya, oh, maknanya saya tidak selektif di dalam bicara. Setelah ini saya harus segera taubat. Nah, berarti kita sudah menemukan makna dari simbol-simbol yang ada. Ya. Jadi betul, ya, orientasi hidup kita bukan hanya sekedar makna, karena makna tidak akan bisa dimaknai tanpa simbol. Bagaimana kita bisa memaknai satu makna? Ya, mengetahui ya, arti sebuah makna. Ya, kalau tidak ada simbolnya itu sama dengan bagaimana saya memaknai kata yang tidak terucap. Iya. Kan yang paling membuat para suami menderita apa? Ketika istrinya mengatakan, ya Bapak harus tahu sendiri. Harus tahu sendiri. Ada istri yang punya seperti itu ke suaminya. Oh, itu suaminya menderita. Karena suaminya jadi bingung, saya harus memaknai apa? Memaknai apa yang menjadi keinginan istri, tapi keinginan istrinya tidak terucap. Tidak diwujudkan dalam bentuk simbol. Iya. Nah, karena itu jangan suka menyiksa suami. Katakan apa adanya. Pak, iya, tolong dong piringnya dicuci. Iya. Itu lebih enak, lebih jelas. Betul, para suami? Pak, Bapak ngerti nggak sih apa yang harusnya dilakukan pagi ini? Nah, ya apa, Bu? Ya cara sendiri. Iya, nah itu yang sering jadi miss. Ya, itu menunjukkan bahwa simbol itu tetap dibutuhkan. Ya. Bagaimana kita tahu arah ya, dalam mencari jejak kalau simbol-simbol arahnya
tidak ada. Iya. Nah, cuma kadang memang simbol itu abstrak. Nah, itu kepandian kita untuk menangkap simbol-simbol yang abstrak itu. Ya, simbol-simbol yang abstrak. Meskipun tidak abstrak-abstrak amat, sebenarnya simbol itu lebih jelas, tidak seabstrak kalau mencari jejak ya, atau kalau pramuka semapur itu kan, iya, bikin pusing karena gerakannya kadang mirip. Jadi begitu Mas Sigit. Terima kasih. Pada saat musim 17-an di diskusi hormat bendera selalu muncul. Bagaimana pandangan atau ulasan tentang penghormatan ke bendera merah putih sebagai simbol negara? Ya, hormat itu simbol. Iya, sama dengan kita hormat orang. Iya. Posisi orang sama bendera sama enggak? Sama-sama simbol. Sama-sama simbol. Ketika kita menghormati orang, itu sebenarnya yang kita hormati apanya? Apanya? Orangnya atau kemuliaannya? Iya, makna di balik orang itu. Kita menghormati guru karena kemuliaannya. Jadi sebenarnya saya bukan menghormati wajah beliau, bukan menghormati fisik beliau, tapi menghormati jasa-jasa beliau yang sudah memberikan ilmu kepada saya. Iya. Nah, maka sama dengan hormat bendera, bukan kepada fisiknya. Ya, itu simbol aja. Yang saya hormati adalah pahlawan yang telah menjadikan negeri ini merdeka. Jadi yang ada di sini adalah bukan menghormati fisik, karena bendera apa sih? Kain kan, bisa disobek. Iya. Sama dengan manusia juga kan, gampang bisa dijatuhkan. Ya, jadi ya itu simbol aja. Iya, simbol. Nyanyi-nyanyi itu kan simbol. Iya, simbol. Iya, jadi kalau kemudian kita mengartikan secara fisik, itu nanti banyak kesalahpahaman. Banyak kesalahpahaman. Contoh lain yang lebih real, itu baca salawat. Baca salawat. Kalimahnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau diartikan apa? Doa. Doa. Apa artinya? Ya Allah, ya berikan salawat, rahmat, ya dan keselamatan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau salawat diartikan betul-betul meminta, menjadi nggak benar. Iya, nggak benar. Iya, itu kan kesannya Rasulullah posisinya dalam keadaan nggak selamat. Iya, sampai minta didoakan oleh umatnya agar diberi selamat. Iya, dan itu yang sering disalah tafsirkan oleh banyak orang-orang yang nggak suka. Iya, itu kalau sholawat diartikan hanya sebatas simbol. Iya, tapi kan kita baca sholawat itu bukan simbol. Di dalam sholat itu ada makna. Apa maknanya? Kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wujud cinta dan rindunya kita kepada beliau. Itu hakikat dari salawat. Jadi kita baca salawat bukan mendoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan. Itu ekspresi cinta dan rindu kita kepada beliau. Ya sama sekali nggak mendoakan. Kalau mendoakan kan nggak level. Wong beliau jelas selamat, kita yang belum jelas selamatnya. Kan kembali orang belum jelas selamatnya kok mendoakan orang yang sudah jelas selamatnya. Itu kalau sholawat diartikan betul-betul sebagai doa. Iya. Bagi yang punya, karena ini khilaf ya, dan bagi kita nggak ada masalah, kan ada orang yang suka kirim hadiah Al-Fatihah ila hadratin nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Kirim hadiah Al-Fatihah kepada Rasulullah. Itu aneh nggak kalau diartikan kirim Fatihah?
Aneh kalau diartikan sesuai dengan simbolnya. Iya, sesuai dengan simbolnya. Iya. Atau menghadiahi Al-Fatihah untuk guru-guru. Iya, untuk ulama. Itu kalau diartikan memberi hadiah, nanti akan terjadi khilaf. Emang nyampe pahalanya akan jadi jadi bahan diskusi. Iya, jadi bahan diskusi. Nah, bagi kita mengirimkan pahala ya, Al-Fatihah kepada mereka adalah wujud cinta kepada mereka. Rasulullah jelas nggak butuh hadiah Al-Fatihah dari kita. Kita yang butuh di Al-Fatihah oleh beliau. Iya. Makanya kita membaca sholawat ke beliau agar beliau membaca sholawat untuk kita. Kan begitu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi memaknai simbol itu memang harus tepat. Bahwa di atas semuanya, iya, ini adalah ibadah, ini adalah penghambaan. Iya. Jadi kalau diartikan, wah itu orang-orang Islam sama aja, nyembahnya sama Ka'bah kok. Iya, nyembahnya sama Ka'bah. Iya. Itu karena orang memahaminya hanya sekedar simbol. Ka'bah itu simbolik. Ya, siapapun orangnya ketika sholat ya menghadap Allah, menyembah Allah. Oh, umat Islam nih. Kalau yang Ka'bah kan di sana di Mekah. Kalau yang di masjid, sholat ngadep tembok. Nyembah sama tembok. Kan nggak diartikan seperti itu. Tapi dimaknai bahwa ini adalah penghambaan saya kepada Allah. Jadi hormat bendera adalah penghormatan kepada para pahlawan. Begitu. Terima kasih. Masih ada kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya di chat. Ada dari Ibu? Sementara tidak ada, dan di Zoom ataupun di sosial media juga tidak ada, Pak Kiai. Mungkin bisa kita akhiri mas ini, namun sebelum itu mungkin ada closing statement atau garis bawah dari materi yang sudah disampaikan. Silakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surat Ar-Rahman yang menjadi rujukan kita untuk bisa menjadi ahlul rahmah dengan kita menjadikan diri kita ahlul Quran dan ahlul bayan, ya, itu kan baru ayat keempat ya. Dari jumlah total surat Ar-Rahman yang 78. Ya, jadi kalau kita pengen sempurna menjadi ahlul rahmah, ya harusnya kita baca Al-Fatihah ini, maaf, Ar-Rahman ini secara keseluruhan. Ya. Tetapi ada 3 hal mungkin yang kita ingin sampaikan kaitannya dengan Ar-Rahman. Di surat Ar-Rahman ini, ya Allah berulang kali menyebutkan tentang keindahan surga. Keindahan surga. Nah, ini untuk menguatkan kita. Surga itu simbol atau makna? Simbol. Berarti ketika kita beribadah mengejar surga, itu surga dalam wujud simbol. Tapi makna di dalamnya, yang membedakan ahlul rahmah dengan yang belum ahlul rahmah adalah semangat mencari surganya itu latar belakangnya apa? Iya. Sedikit, kok semangat banget sih? Iya, mengejar surga. Iyalah, ya, kan ketemu bidadari. Iya, ketemu bidadari. Ada nggak orang, ini bukan Mas Sigit yang di sini ya, kan Mas Sigit banyak di tempat lain. Iya. Tapi kalau seandainya ada orang yang mengejar surga seperti itu, berarti yang dia kejar surga makna atau surga simbol? Simbol. Karena memang surga itu iya, penuh dengan keindahan, penuh dengan kenikmatan. Iya, sebagaimana yang Allah sebutkan bahkan hampir rinci ya di surat Ar-Rahman itu. Ya, di tengah ya, dan juga nanti di bagian akhir. Ya, sebagaimana juga
Itu simbol. Ya, di dalamnya ada makna. Nah, maknanya neraka itu adalah tempat yang dibenci oleh Allah. Neraka itu untuk orang yang berbuat dosa dan berbuat maksiat. Berarti dosa dan maksiat itu sesuatu yang dibenci oleh Allah. Maka ketika kita meninggalkan maksiat, bukan semata-mata takut kepada neraka, tapi lebih karena takut kepada kebencian Allah. Dan itu yang menyebabkan terasa berbeda. Ya, jadi takutnya ahlu rahmah itu bukan hanya sekedar takut nanti dicemplungin masuk ke dalam neraka. Enggak. Yang lebih ditakutkan, ya kalau dicemplungin neraka juga takut. Iya, takut. Tapi ada makna yang lebih membuat dia takut. Yaitu takut mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena kalau orang sudah tidak punya rasa takut kepada kemurkaan Allah, ya, mereka kadang menantang hukuman. Allah nggak apa-apa ngelanggar peraturan sekolah, kan cuma dijemur. Kan cuma dijemur. Akibatnya apa? Mereka nggak takut dijemur. Sebenarnya bukan karena mereka nggak takut dijemur, tapi nggak takut kepada kemarahan guru. Nah, bagi kita yang membuat kita takut adalah kalau sampai Allah marah. Ya, sebagaimana kita mengejar surga, bukan semata-mata karena pengen keindahan dan kenikmatannya. Ya, tapi karena di surga saya bisa ketemu dengan Allah. Ya, itu yang membuat saya semangat ke surga. Bukan karena nanti di sana saya ketemu Allah. Nah, kalaulah surga itu diperuntukkan untuk orang-orang yang baik, maka kita beramal baik itu bukan karena kita pengen dapat surga, tapi lebih karena amal baik itu amal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menyebabkan ahlul rahmah semakin jelas perbedaannya. Nah, salah satu beda yang terakhir, ahlul rahmah itu pada akhirnya apapun yang dia lakukan semata-mata syukurnya kepada Allah. Jadi nggak punya alasan ya, dengan segala amal dia kecuali inilah wujud syukur saya kepada Allah. Ini wujud syukur saya kepada Allah. Kenapa puasa? Ini wujud syukur saya kepada Allah. Kenapa baca sholawat? Ini wujud syukur saya kepada Allah. Jadi tidak lagi ya saya baca sholawat ya biar nanti apa yang saya inginkan saya dapat. Enggak. Iya, enggak. Karena syukur itu tidak berharap apapun. Ya, kalau kita berterima kasih kan, ya terima kasih kita adalah wujud terima kasih. Enggak ada orang yang terima kasih kemudian ada pamrih. Terima kasih adalah terima kasih. Dan itulah yang diingatkan oleh Allah di surat Ar-Rahman ini dengan kalimat yang diulang-ulang. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadzib. Ayat ini sekaligus memberikan pengertian kepada kita bahwa ahlul rahmah itu akan selalu memahami apapun sebagai rahmat Allah. Ya, ahlul rahmah itu adalah sosok manusia yang selalu memahami apapun sebagai kasih sayang Allah. Sehat adalah kasih sayang Allah, sakit kasih sayang Allah. Ya. Berdagang untung itu rahmat Allah, rugi rahmat Allah. Dan ahlul rahmah akan lebih merasakan rahmat Allah itu justru dalam ketiadaan bila dibanding dalam keadaan. Ya, dalam ada terasa rahmatnya, dalam tiada lebih terasa rahmatnya. Karena rahmat yang kita dapatkan dari ketiadaan itu rahmatnya instan. Dagang rugi itu rahmat. Wujud rahmatnya langsung bisa dinikmati. Apa itu? Sabar, ikhlas, menerima, ridho. Bisa langsung dirasakan? Ya. Tapi kalau dagang untung, rahmat bukan? Rahmat. Iya. Tapi rahmatnya harus dibuktikan. Cara merasakan nikmatnya rahmat dalam keuntungan? Ya dibelikan makanan dong. Kan enak nikmat. Bukan. Ya, cara merasakan rahmat dalam keuntungan adalah keuntungan itu yang digunakan untuk melakukan amal-amal yang disukai oleh Allah. Ya. Maka seperti itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ahlul rahmah, dan mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa seutuhnya, sepenuhnya menjadi ahlul rahmah.
على هذه النية ولكل نية صالحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من عزائم رحمتك من عزائم رحمتك من عزائم رحمتك. Ya Allah, kami memohon kepadamu rahmat-Mu, ya Allah. Ya Allah, karuniakan rahmat-Mu untuk kami. Rahmat yang membuat kami merasakan betapa semua yang ada dalam hidup dan kehidupan kami ini adalah rahmat-Mu semata. Ya Allah, jangan Engkau biarkan kami punya pikiran yang lain dari apapun yang ada dan terjadi dalam hidup kami. Selain hanya berpikir ini adalah rahmat-Mu, ya Allah. Ini adalah rahmat-Mu. Ya Allah, jadikan rahmat-Mu ini. Menjadikan apapun yang kami lakukan dalam hidup ini adalah bagian dari rahmat-Mu. Dan ya Allah, bukankah kami tidak akan mungkin bisa melakukan amal kebaikan tanpa rahmat-Mu? Karena itu kami mohon, karuniakan selalu untuk kami ya Allah, kesadaran bahwa apapun amal baik kami yang kami lakukan dalam hidup kami di alam dunia ini, kami lakukan sepenuhnya karena rahmat-Mu ya Allah. Kami lakukan sepenuhnya karena rahmat-Mu. Kalau bukan karena rahmat-Mu, kami tidak akan mungkin bisa menjadi hamba yang senantiasa istiqamah dalam kebaikan. Ya Allah, kalau bukan karena rahmat-Mu, nggak mungkin kami bisa menjadi ahli sholat, ahli puasa, ahli tahajud, ahli sabar, ahli syukur, ahli kebaikan. Semuanya ini adalah karena rahmat-Mu, ya Allah. Ya Allah, kalau bukan karena rahmat-Mu, kami pun tidak akan mungkin hari ini bisa mengaji seperti ini. Ini semua adalah semata karena rahmat-Mu. Dan ya Allah, kami mohon apapun amal baik yang kami lakukan, maka cukupkan harapan kami dari amal-amal baik kami adalah rahmat-Mu. Adalah rahmat-Mu. Jangan Engkau biarkan kami punya harapan yang lain dari amal-amal kami selain harapan bernama rahmat-Mu. Cukupkan hanya rahmat-Mu yang menjadi harapan-harapan dari amal kami, ya Allah. Ya Allah, rahmati kami, rahmati orang tua kami, rahmati orang-orang tua kami, ya Allah. Rahmati pula anak keturunan kami. Rahmati, ya Allah, saudara-saudara kami. Rahmati kami, ya Allah. Dengan Engkau terus limpahkan rahmat-Mu kepada kami, yang membuat kami ya Rahman ya Rahim selalu kembali kepadamu. Jangan Engkau biarkan ya Allah dalam hidup ini kami berpaling kepada selain-Mu. Cukup hanya Engkau ya Allah yang menjadi segala-galanya dalam hidup kami. Cukup hanya rahmat-Mu yang menjadi harapan dari amal-amal kami. Jadikan kami ahlul rahmat. Jadikan kami ahlul rahmah. Jadikan kami termasuk bagian dari ahlul rahmah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa hab lana min ladunka rahmah wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah selalu mengabulkan doa-doa kita semuanya. Mohon maaf bila banyak salah dan khilaf. Dan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu majelis yang tercinta di Allah, kita tutup majelis kita pada hari ini. Baca dalam kedua majelis. Alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita lanjutkan pada setelah yang akan datang. Semoga Allah memberikan kesempatan kembali untuk bertemu dengan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah ridha, ya Allah ridha, wal afu amma qad mada. Ya Allah ridha, ya Allah ridha, wal afu amma qad mada. Dosaku beban, mohon ampunan, Kaulah pengampun ya Rahman, yang Maha Rahman, pemberi nikmat. Ku pulang dan ku bertaubat.